Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun kita tidak secara langsung berjumpa. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Bapak doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, meskipun suasana di sekitar kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teori tumbukan. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang. Tujuan ini dimana setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan terjadinya reaksi kimia melalui teori tumbukan dan dapat menganalisis hubungan faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan. Sebelum lanjut, Bapak akan menanyakan apakah kalian masih ingat mengenai materi kelas 10, yaitu persamaan kimia. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua buah kendaraan yang sedang bertumbukan atau yang mengalami tumbukan. Kemudian gambar kedua adalah proses penumbukan padi. Nanti kita akan jelaskan kaitannya antara tumbukan dengan reaksi kimia. Teori tumbukan ini menjelaskan bahwa reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antar molekul-molekul pereaksi atau reaktan, sehingga menghasilkan suatu zat baru yang biasa kita sebut dengan produk. Jadi dengan kata lain bahwa tumbukan ini adalah menjadi penyebab terjadinya reaksi. Jenis-jenis tumbukan. Jenis yang pertama adalah tumbukan efektif. Apa itu yang dimaksud dengan tumbukan efektif? Mari kita lihat gambar berikut. Di sini contohnya adalah NO bereaksi dengan O2. Ketika mengalami tumbukan, NO ini menjadi NO2 dan oksigen. Jadi reaksi ini mengalami tumbukan, kemudian menghasilkan zat baru, maka ini disebut dengan tumbukan efektif. Kemudian jenis yang kedua adalah tumbukan tidak efektif, kebalikan dari tumbukan efektif. Di sini contohnya NO dengan O3 mengalami tumbukan, tetapi lihat tidak menghasilkan zat baru, jadi tidak menghasilkan produk. Tetap sama antara sebelum dan sesudah tumbukan. Jadi di sini masih NO dan O3. Lihat perbedaannya, kalian bandingkan. Jadi tumbukan efektif ini adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia. Sedangkan tumbukan tidak efektif yaitu tumbukan yang tidak menghasilkan atau tidak menjadi penyebab terjadinya reaksi kimia. Selain tumbukan, ada juga yang disebut dengan energi aktivasi sebagai syarat terjadinya reaksi kimia. Energi aktivasi adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh zat pereaksi
atau reaktan supaya tumbukan antar molekul tadi bisa menghasilkan zat baru. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita diskusikan pada forum diskusi. Pertemuan berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.